Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Narwastu dengan NIM H0321320 dari kelas Pendidikan Biologi F, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem otot pada hewan. Nah, jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah sistem otot pada hewan invertebrata, yaitu moluska, tepatnya pada hewan cumi-cumi atau Loligo-SP. Nah, berikut simak penjelasannya seperti apa sistem otot mengenai hewan cumi-cumi. Nah, jadi cumi-cumi ini atau Loligo-SP merupakan termasuk dalam kelompok Cephalopoda dan termasuk hewan jenis moluska yang habitatnya atau berkembang biak di perairan asin. Jika diterjemahkan dari bahasa Yunani, nama Cephalopoda ini memiliki arti hewan kaki kepala. Nah, hal ini disebabkan oleh karena semua kakinya itu terpisah dan di mana fungsinya juga sebagai tangan tumbuhnya itu mengelilingi bagian kepala. Nah, sama seperti halnya semua kelompok Cephalopoda itu cumi-cumi menjadi terpisah dengan hewan sejenisnya dikarenakan memiliki kepala yang unik atau berbeda. Cumi-cumi atau Loligo-SP ini termasuk dalam kelompok hewan lunak atau filum Mollusca. Nah, di mana hewan tersebut memiliki cangkang yang sangat tipis dan berwarna putih transparan yang terletak pada bagian-bagian punggung. Nah, meskipun cumi-cumi ini atau Loligo-SP memiliki tubuh yang lunak, tetapi punya kemampuan untuk membentuk cangkang dari kapur dan bentuknya hanya berupa kepingan kecil yang tubuh di dalamnya berfungsi sebagai tulang pembentuk pada cumi tersebut. Adapun ciri-ciri atau bentuk tubuh dari hewan cumi-cumi itu yaitu memiliki tubuh yang bulat panjang, kemudian itu tubuhnya bulat seperti tabung dan relatif panjang. Pada bagian belakang itu tubuhnya meruncing dan di sisi kiri kanan memiliki sayap atau sirip yang biasa juga disebut dengan sipon. Bentuknya itu seperti segitiga yang panjangnya sekitar 2/3 panjang badan cumi-cumi tersebut yang dimana fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan pada saat cumi-cumi berenang. Pada bagian mulut terdapat sekitar 10 tentakel yang fungsinya selain sebagai tangan juga berfungsi sebagai kaki. Nah, di mana ada 2 tentakel yang berukuran panjang dan 8 tentakel itu berukuran pendek. Nah, fungsi dari tentakel ini adalah sebagai alat untuk menangkap mangsa yang digunakan juga untuk berenang. Setiap tentakel itu memiliki lobang yang fungsinya sebagai alat pengisap. Nah, kemudian cumi-cumi ini memiliki cangkang di dalam tubuhnya dan keseluruhan tubuhnya dibungkus oleh mantel. Warnanya pun pada umumnya itu berwarna merah berbintik hitam sehingga sering kelihatan secara keseluruhan berwarna ungu kemerah-merahan. Kemudian tubuh cumi-cumi ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu bagian badan, leher, dan juga kepala. Nah, pada bagian kepala itu terlihat besar karena terdapat mata yang besar, yang dimana seperti pada umumnya pada cumi fungsinya adalah mata untuk melihat. Nah, jadi di kepala tersebut terdapat mata yang besar yang berfungsi untuk melihat.
Kemudian di sekitar bagian kepala ada sifon atau corong berotot. Nah, di mana alat tersebut berfungsi untuk sebagai kemudi pada saat berenang. Nah, jadi sifon itu mengarahkan atau mengemudi si cumi-cumi pada saat berenang. Pada saat bergerak ke belakang, maka cumi-cumi akan menyemprotkan air ke depan sehingga bagian tubuhnya bertolak ke arah belakang. Dan pada saat cumi-cumi ini bergerak maju ke arah depan, itu biasanya memakai kedua sirip segitiga pada sisi kiri dan kanan, dan juga memakai tentakelnya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan seperti apa sistem otot pada cumi-cumi tersebut. Nah, sistem otot pada hewan invertebrata itu tidak sama dengan sistem otot pada hewan vertebrata. Pada moluska itu, kelompok hewan ini sudah memiliki jenis otot yang bergaris melintang. Nah, moluska memiliki dua jenis otot, yaitu otot halus dan otot lurik. Nah, otot tersebut itu tentunya juga terdapat pada cumi-cumi, karena cumi-cumi ini termasuk dalam hewan moluska. Nah, otot halus itu pada cumi-cumi terdapat hampir di seluruh organ tubuhnya. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan berdasarkan kebutuhan tubuhnya. Nah, contohnya itu pada pernapasan dan pencernaan. Jadi, ketika bernapas atau mencerna itu secara tidak disadari itu bahwa otot halus ini bekerja pada tubuh cumi-cumi. Nah, kemudian itu yang kedua adalah otot lurik. Nah, pada cumi-cumi itu otot lurik berfungsi sebagai penggerak rangka tubuh dan terdapat di alat geraknya, yaitu misalnya pada tentakel dan sipon, yaitu atau sirip. Nah, di mana fungsinya tersebut adalah kan fungsinya ini tentakel dengan siripnya itu sebagai alat gerak pada cumi-cumi. Nah, disitulah ketika cumi-cumi ini bergerak atau pada saat berenang, maka otot lurik ini atau otot geraknya ini akan berfungsi ketika tentakel atau sirip cumi-cumi tersebut bergerak. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi sistem otot pada hewan invertebrata, yaitu cumi-cumi. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.